Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah Hukum Peradilan Militer. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini terkait dengan hukum pidana militer yang berkaitan langsung dengan jurisdiksi, kemudian ada justiable dari peradilan militer. Nah, materi ini bisa teman-teman download yang ada di pada SIM, kemudian baca materi yang dalam pada modul, kemudian dikerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya bagi menjadi dua konteks, yaitu pertemuan yang di dalam pertemuan ini ada 2 kali pertemuan. Satu pertemuan saya rangkap menjadi 2 kali pertemuan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah justiciable dan jurisdiksi. Tentu teman-teman tidak asing dengan kata jurisdiksi. Nah, yang teman-teman asing cukup dengar itu yaitu justiciable. Nah, kalau jurisdiksi adalah di mana tempat peradilan itu melakukan suatu persidangan, atau artian jurisdiksi adalah kekuasaan untuk memeriksa perkara-perkara tersebut, sedangkan justiciable adalah orang-orang yang tunduk dalam aturan-aturan tersebut. Nah, untuk mempelajari jurisdiksi suatu badan peradilan yang berarti sekaligus mempelajari juga dengan justiciable-nya. Nah, dalam pelajaran hari ini akan diadakan pemisahan atau penguraian antara materi tersebut karena erat kaitannya dengan hukum pidana material maupun pidana formil. Nah, satu hal yang tidak kalah penting dari uraian yang berikut adalah mengenai jurisdiksi yang meliputi kekuasaan yang mengadili ya, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Peradilan Militer. Ketentuan mengenai jurisdiksi peradilan militer ada dalam pada Undang-Undang Pasal 3 tahun 1950, Undang-Undang nomor 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Nah, pengalaman-pengalaman yang ada di dalam negara kita, mulai sejak kita berperang sampai dengan kita merdeka pada saat ini, banyak sekali mengalami perubahan-perubahan terkait tentang justiciable, jurisdiksi dari peradilan militer itu sendiri. Nah, kita masuk yang pertama terkait dengan jurisdiksi. Jurisdiksi adalah kewenangan dari peradilan untuk mengadili, memeriksa dalam suatu perkara. Nah, yurisdiksi kalau dilihat di dalam hal, terutama di dalam hukum ini atau dalam peradilan, banyak sekali terjadi pemisahan jurisdiksi. Tentunya ada jurisdiksi dari pengadilan agama, jurisdiksi dari peradilan negeri, peradilan tata usaha negara, dan lain-lain. Termasuk juga ada peradilan militer ini. Jurisdiksi itu dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama jurisdiksi absolut atau kewenangan absolut. Yang kedua adalah kewenangan relatif. Kalau kewenangan absolut atau kewenangan relatif itu di mana mengatur terkait dengan pokok perkara yang dipersidangkan. Nah, kalau kewenangan absolut dari peradilan agama ya mengatur tentang segala bentuk perceraian, terus sengketa waris, wakaf, wasiat, dan lain-lain. Nah, absolut, setiap perceraian orang yang beragama Islam itu berada di dalam peradilan agama. Sedangkan kalau terkait dengan perkara peradilan militer, maka kompetensi absolutnya adalah terkait dengan tindak pidana militer dan tata usaha militer. Nah, itu dinamakan dengan jurisdiksi dan kompetensi absolut tadi. Sedangkan kompetensi relatif adalah di mana daerah peradilan itu berwenang melakukan suatu tindak mengadakan suatu peradilan. Misalkan saya melakukan perceraian, maka di kota Semarang, istri saya orang Semarang, kemudian KTP saya Semarang, maka jurisdiksi kompetensi relatif peradilan agama yang menceraikan saya adalah
Pengadilan Agama Kota Semarang. Tidak bisa saya melakukan perceraian di Kota Jayabaya ataupun di Kalimantan ataupun di Sulawesi Utara. Tidak bisa seperti itu karena saya bertempat tinggal di Semarang tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan jurisdiksi. Nah, bagaimana di dalam hukum militer? Di dalam hukum militer ada pembagian-pembagian terkait tentang mana daerah-daerah jurisdiksi dari peradilan militer itu sendiri. Nah, teman-teman berkewajiban untuk mencari daerah mana yang menjadi jurisdiksi-jurisdiksi dari peradilan militer. Nah, pada pembelajaran selanjutnya ada namanya justiable. Nah, justiable ini siapa saja yang boleh tunduk ke dalam aturan-aturan hukum tersebut, artinya subjek dari hukum militer itu siapa saja, Bapak Ibu. Nah, jurisdiksi dan justiable merupakan dua istilah yang sulit kita pisahkan. Nah, karena kalau tidak ada justiable, maka tidak akan ada jurisdiksi. Nah, justiable dalam hukum militer itu ada dua bentuk, dua orang yang terlibat. Yang pertama militer dan orang yang disamakan dengan yang kedua orang yang disamakan dengan militer. Jadi ada dua justiable di dalam hukum peradilan militer. Yang pertama adalah orang militer itu sendiri. Yang kedua ada orang yang disamakan dengan militer. Nah, kita masuk ke dalam militer terlebih dahulu. Militer ada yang pertama adalah militer murni atau orang yang sukarela masuk militer. Mereka sudah melalui proses rekrutmen atau militer itu sendiri. Nah, atau bisa juga orang-orang yang terlibat istilahnya itu sudah jadi tentara, sudah digaji oleh negara untuk menjadi tentara. Itu adalah tentara militer. Yang kedua, yang dikategorikan sebagai orang militer yang kedua adalah orang yang sedang wajib militer. Misalkan saya sebagai warga negara biasa, kemudian dapat tugas wajib militer selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu saya disamakan dengan orang militer. Yang ketiga yaitu prajurit karir. Nah, prajurit karir yaitu orang yang dinyatakan berstatus militer sejak ia menerima panggilan. Siapa prajurit karir? Contohnya orang-orang yang sedang menjalani pendidikan militer yang ada di Magelang misalkan seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan prajurit karir. Terus atau terakhir yaitu sukarelawan lainnya. Adalah orang-orang yang secara sukarela ikut berperang dan orang tersebut pantas dikategorikan sebagai orang militer. Terus yang kedua yaitu orang yang disamakan dengan militer. Siapa saja orang yang disamakan dengan militer? Yang pertama orang militer tapi posisi mereka sedang di luar dinas. Artinya orang tersebut tidak sedang berdinas atau tidak sedang berdapat tugas dinas, tapi dia dikategorikan sebagai orang yang disamakan dengan militer. Yang kedua, purnawirawan TNI atau bekas militer atau pensiunan dari militer. Nah, orang ini yang bisa masuk ke dalam bekas militer ini bentuknya ada dua bentuk. Ada purnawirawan TNI, yang kedua ada orang yang diberhentikan secara tidak hormat. Maka apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, mereka dikategorikan sebagai orang yang disamakan dengan militer. Terus yang terakhir ada orang anggota cadangan militer. Nah, ini disamakan dengan militer tadi. Terus ada orang yang berdinas atau bekerja nyata di lapangan di militer. Walaupun dia tidak termasuk ke dalam dinas militer, tapi dia bekerja di lingkungan militer. Tapi bentuknya di lapangan. Nah, itu termasuk dengan militer. Terakhir ada militer asing. Nah, militer asing itu tentara warga negara asing yang tinggal di Indonesia, kemudian dia melakukan tindak pidana, maka dilakukan dengan
tindak pidana militer. Nah, itu terkait dengan materi kita pada hari ini. Sudah 10 menit materi saya sampaikan. Teman-teman silahkan memperdalam lagi materi yang ada di dalam modul. Selanjutnya silahkan dibaca. Setelah dibaca, kemudian kerjakan tugas-tugas yang ada di dalam SIM tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.